Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ittihadi wal bisami bihamdillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami taati, Khalifah Amirul Mukminin Syekh Abdul Karim Hasan Al-Qurani. Saya ucapkan ahlan wa sahlan Khalifah. Yang kami hormati Amir Jalal beserta staf dan rombongan, yang kami hormati Amir Wilayah beserta staf, para Amir Mas'ul Ummah dan para sahabat sekalian, undangan yang juga sama saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Patet hari Kamis tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah dalam rangka Jumat 15 Sya'ban 1443 Hijriah dalam rangka melaksanakan acara silaturahmi tahunan wilayah Surabaya Raya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam telah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara pada siang hari ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tetatul suri. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, tausiah sekaligus doa. Yang keenam, syukur. Untuk mengefisiensikan waktu, maka mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan harapan semoga acara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca taus dan al-basmalah. Melangkah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan insya Allah disampaikan oleh Ustaz Hasim kepada beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adakah orang yang mengetahui
bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum, selamat kepada kalian atas kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang mendapat laknat, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maha benar Allah dan Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafim. Semoga kita mendengar dan membaca sama-sama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah pada acara berikutnya, yaitu status ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Amir Wilayah Surabaya, Al-Ustaz Hairi Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati, kami cintai, kami dengar, dan kami taati Amirul Mukminin Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan kami cintai, kami dengar dan kami taati Amir Daulah Jawa Ustadz Hamzah Sad beserta staf beliau yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami cintai para Amir Umul Qura Mas'ulul Ummah beserta staf yang insyaallah pada hari ini hadir hampir 90%, yang insyaallah saya banggakan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kutarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Demramil Kutarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sembaringin atau yang mewakili. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Hari ini kita mampu melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah melalui perintah ulil amri kita. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Amirul Mukminin yang telah sampai di tempat ini, dan kami berdoa kepada Allah semoga beliau beserta rombongan senantiasa dijaga dan dilindungi. Begitu juga kepada Amir Daulah beserta rombongan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kepada seluruh Amir Umur Purwok Pacet, Amir Umur Purwok Surabaya, Amir Umur Purwok Masalembu beserta seluruh mas'ul rumah dan warganya yang sudah berupaya menyelenggarakan acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kepada murabbi PPI beserta seluruh jajaran keluarga besar PPI, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira sudah memberikan tempat, karena memang kita bersamaan dengan acara kenaikan kelas. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Kepada tamu undangan yang kami sebut tadi, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran jenengan semua. Tidak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada ketua panitia dan seluruh panitia yang waktunya amat singkat mempersiapkan acara ini, dan alhamdulillah hari ini kita laksanakan. Tentunya doa terbaik, semoga acara ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Korumat wilayah Surabaya Raya yang telah membantu persiapan segala sesuatunya, dan seluruh keluarga besar PPI tentunya. Terakhir doa terbaik untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, berjuang untuk Islam, dan semoga Allah sediakan surga itu bagi kita yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga yang hadir seluruhnya kami berdoa kepada Allah. Semoga yang hadir tamu undangan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, dan setiap aktivitasnya bernilai ibadah untuk perjuangan di jalan Allah. Sekali lagi, tidak ada yang pantas saya ucapkan selaku Amir Wilayah Surabaya Raya selain ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan doa terbaik untuk kalian semua. Akhirnya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan kepada Amir Wilayah yang telah memberikan kata-kata menuju KPP pada acara ini. Selanjutnya melangkah pada acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan ini, karena waktu kita pada siang hari ini terbatas, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sholat Jumat, maka untuk sambutan-sambutan ini kami minta dibatasi sampai 7 menit saja. Ya, kita sambutan pertama yaitu dari Kapolsek Utara atau yang mewakili. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Ya, Abang, ternyata dari perwakilan Kapolsek tidak hadir, maka kita lanjutkan pada sambutan kedua, yaitu dari Danramil Murtorido. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia pelaksanaan acara pada malam ini, dan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Komandan Koramil kami. Beliau tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan umroh ke Tanah Suci Mekah. Dan yang kedua yang saya hormati semua undangan yang hadir di sini, ya, yang alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, yang jauh-jauh dari Surabaya, dari Lampung, saya ini di sinilah daerah kami, daerah Kutorjo yang aman dan sentosa, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghimpun kita ke jalan yang baik, yang penuh dengan barokah, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya di sini selaku dari Muspika Kecamatan Kutorjo mengucapkan selamat datang, dan kami dari Muspika tidak bisa hadir semuanya karena kegiatan yang begitu padat, dan semoga acara ini dapat menjadikan contoh pada organisasi lain untuk kedepannya, sehingga kita dapat berkumpul dan membuat acara tidak ada kerumunan atau tidak ada permasalahan. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Kutorjo, ya, inilah wilayah Kutorjo, ya, mungkin yang dari jauh-jauh dari Lampung baru kenal inilah Kutorjo. Dan semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya selaku wakil dari Muspika. Apabila ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang mewakili Koramil sekaligus dari Muspika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Melangkah pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Amir Kala. Kepada Amir Kala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Yang saya muliakan dan cintai, Allah selalu dan hati melimpah kepada ini. Yang saya hormati tugas dari Mustika Putarjo beserta rombongan juga wilayah serta seluruh warga Khilafatul Muslimin wilayah Surabaya Raya, baik ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan kita semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari Jumat siang menjelang Jumatan sudah kita rencanakan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk mengadakan silaturahmi tahunan di wilayah Surabaya Raya. Semoga Allah ridho dan memberkahi acara kita, dan acara ini akan makin mengeratkan ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita, dan iman kita akan makin mantap karena insya Allah kita nanti akan mendengarkan nasihat, tausiah, bimbingan dari Amirul Mukminin, dari Khalifah yang sangat kita cintai. Alhamdulillah. Selamat kepada wilayah Surabaya Raya dari Daulah Jam ini yang pertama kali dikunjungi oleh Khalifah. Ya, berbahagialah. Yang tadinya merencanakan silaturahmi ini tanggal 24 Syawal, karena kita dengar berita Khalifah akan hadir di Pulau Jawa hari ini, langsung saya sampaikan kepada Amir Layar dan Ferry supaya Surabaya Raya hari Jumat siap. Alhamdulillah. Memang begitu jawaban Amir, selalu siap, sigap dan semangat, dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita ini selalu siap, sigap dan semangat, tetap istiqomah, sabar dan bersyukur. Karena kesabaran kita dan rasa syukur kita, alhamdulillah, dari 7 wilayah di Pulau Jawa, antum yang pertama kali. Allah, mudah nasihat beliau, pencerahan beliau, instruksi beliau bukan hanya kita dengarkan, kita akan taati, kita akan laksanakan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, siap mentaati ulil amri kita insya Allah. Maka taati. Saya bersama rombongan dari Daulah Jawa, yaitu berenam, ya. Berenam dari Bekasi, Karawang, sampai di Tegal. Ada 2 orang, saya dari Karawang, itu dari Salam, Katib Daulah, merangkap Mustasar, penasehat Daulah. Kemudian dari Bekasi dengan Ustaz Haji Ian Sutisno, Tasjil Tafsir Daulah, enak bahaya. Nah, kalau kenal dari wilayah Surabaya, kenalkan singkat. Kemudian ada dari kawan beliau Ustaz Muhammad Hulam Titik. Beliau adalah Nasrullah Ida Daulah Jawa. Kemudian sahabatnya yang satu daerah dengan saudari Salam, yaitu Ustaz Ahmad Jamaluddin Al-Bauna, oh ya, di belakang. Nah, beliau adalah sebagai wazir atau staf semua bagian atau umum. Nah, jadi di Jawa ada staf Suhuliyatul Amma ya Khalifah. Itu ada bagian PU, pekerjaan apa saja beliau kerjakan. Nah, itu kan Ahmad Jamaluddin. Kemudian 2 lagi, ya, staf Asyirah Daulah, Karyoto Sukadi. Beliau dari Tegak atau dari Bumiayu, wilayah Cirebon Raya. Itulah 5 orang staf Daulah yang bersama dengan saya rombongan sampai di Maktab wilayah Antum tadi malam jam 9 terlebih. Apa-apa? Ikut langsung dalam wilayah di tol exit
alhamdulillah tadi pagi kita juga sampai di tempat ini. Untuk saya pribadi ya Pak, ada di awal Marwah yang Kalimantan. Saya pertama kali ke sini. Ke PPW padahal PPW Aceh sudah, PPW Flores belum ada. Di Flores sudah ada, tapi PPW Aceh baru sekarang. Alhamdulillah. Saya katakan kepada alhamdulillah, kemarin acara di mana? Tutup Ferry, alhamdulillah di PPW Pasir, alhamdulillah. Insya Allah kalau saya masih hidup sampai lah di PPW Pasir. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi makan kue juga itu. Barakallahu fikum jami'an, ikhwani wa akhwati, fillah rahimahullah. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangannya. Ikhwan sekalian, mohon maaf lahir batin. Selamat bersilaturahim. Sekali lagi mudah-mudahan iman kita makin mantap, ukhuwah kita makin erat. Lalu kita hilangkan dari dalam hati kita, atau kita mohon kepada Allah agar dibersihkan. Aku qala hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sambutan terakhir dari Amir Daula Jawa. Kepada beliau kami sudah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya sampailah kita kepada acara inti, yaitu tausiah dan sekaligus doa dari yang kita cintai, yaitu Khalifah Amirul Mukminin Al-Ustaz Abdul Karim Hasan Baraja. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Walladzi hadana ila siratal mustaqim. Wa huwa alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Lidafuza fawda dunya wa yawmiddin. Wassahadatu lillahi wahdahu la syarika lahu rabbul arsyil azim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi summa ilaihi turja'un. Subhanallahi ta'ala amma kuntum ta'malun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratal rabbil azizil hakim. Wa salawatullah salamuhu ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimin wal muslimat, santriwan dan santriwati juga rahimakumullah. Semoga senantiasa semua yang hadir di tempat ini senantiasa dalam curahan rahmat karunia Allah, dengan niat beribadah semata-mata berharap ridhonya demi keselamatan dunia dan akhirat kita. Karena sesungguhnya hidup sementara ini hanyalah untuk mempersiapkan diri demi keselamatan kita dari dunia sampai akhirat ini, sehingga mampu kiranya kita memanfaatkan segala aktivitas yang kita miliki, yang kita mampu praktekkan di muka bumi ini. Tujuannya supaya kita nanti hidup yang kedua yang kekal abadi, bermiliar bertriliun tahun gak ada ujungnya di akhirat. Sehingga kita atas rahmat Allah kita harus bersyukur dan beribadah bahwa seluruh kehidupan dunia ini harus kita manfaatkan sekali lewat untuk keselamatan yang miliar tahun itu. Kalau kita tidak menggunakan segala fasilitas dan kemampuan kita di muka bumi dari seluruh kegiatan yang mampu kita lakukan bukan untuk kebaikan akhirat, maka kita pun sudah ngerti bahwa sekarang ini kita lagi sama-sama
lagi berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Bukan mau pergi ke dunia, tapi kita sekarang lagi bersama-sama berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Kalau dunia yang akan kita tinggalkan, lalu kita kejar dunia, maka itu ada kekeluaran besar. Yang kita kejar adalah akhirat, karena ke sana kita mau pergi. Banyak orang sekarang ini entah sadar atau tidak. Kadang-kadang orang pintar-pintar juga, apalagi juga banyak orang awam. Itu yang dikejar dunia. Padahal maksudnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku, ya'budun, menyembah Allah. Maksudnya supaya dunianya dimanfaatkan untuk beribadah. Untuk apa? Supaya dunia yang hidup sementara ini bermanfaat untuk keselamatan hidup yang miliar triliunan tahun gak ada hidungnya, gak balik lagi kan, tidak ada eksperimennya. Sekali habis, kalau enggak selamat cilaka masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana caranya menyelamatkan dan mensukseskan kehidupan yang miliar tahun itu, yang tidak ada hitungan tahunnya itu sepanjang masa? Bagaimana caranya? Dengan ibadah. Bagaimana cara ibadah? Itu hati Allah, hati Rasul, ambil minkum. Tadi pagi habis subuh tempat saya terangkan ala kadarnya. Yang disebut ibadah pembuktian sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Di antara kalian orang beriman, katanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Atiullah, taatilah Allah, itu ibadah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul, ibadah. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin diantara kalian orang-orang yang beriman. Bukan pemimpin yang tidak beriman, justru dari orang-orang beriman memimpin dengan imannya. Itu juga ibadah kalau kalian taat. Maka disebut ibadah itu kalau membuktikan taat pada Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Nah, Allah itu tuntunannya di Quran, firman-Nya ada. Rasul itu hadis-hadis sahih banyak, sudah diriwayatkan ribuan. Kemudian ulil amri adalah pemimpin yang mengajak kepada taat pada Allah dan Rasul. Bukan pemimpin yang menentang Allah dan Rasul, bukan. Pemimpin orang beriman itu pemimpin yang mengajak kita mempraktekkan ajaran yang diimani. Namanya pemimpin orang beriman. Bukan praktek pemimpin adalah pemimpin yang mengajak kita kepada tidak perlu memikirkan ajaran Allah dan Rasul, bukan. Harus hidup ini orang beriman harus mempraktekkan ajaran yang dia imani. Nah, itu maksudnya. Kitabnya namanya kitab Al-Quran dan As-Sunnah, kitab Al-Quran dan hadis. Pemimpin yang mengajak kepada Quran dan hadis, itulah namanya ulil amri. Nah, ini sekarang kadang-kadang pemimpinnya tidak mengajak kepada Allah dan Rasul. LGBT setuju. Enggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, setuju juga. Zina dilokalisir, setuju, dilokalisir zina juga. Beranda sesuai dengan Quran sana. Ini bukan pemimpin Islam. Pemimpin ulama minkum itu orang yang menolak yang bertentangan Quran dan Sunnah, ditolak, bukan direstui. Karena hak asasi, maka apa boleh buat kita setujui. Kalau orang berzina setuju sama setuju, boleh, asal setuju sama setuju. Ini nggak cocok dengan Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin ulama itu pemimpin yang menolak itu, maka dia berdakwah sungguh-sungguh menerangkan secara jelas mana yang ke surga, mana ke neraka, tapi dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, bukan dengan nempelin orang, bukan dengan berontak. Kalau berontak itu pengalaman saya dulu itu, dan itu salah ternyata. Enggak, sudah bertobat, tidak boleh berontak, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Nah, maka kemarin itu karena ada informasi
melanggar protokol prokes. Jalan sehat sekali setahun, jalan sehat warga khilafah itu. Untuk sehat diatur, jalan sehat itu tidak boleh mengganggu jalan raya, lalu lintas orang nggak boleh terhambat gara-gara kita jalan sehat. Jadi jangan kayak demonstrasi itu. Jalan sehat itu jalan di pinggir dua-dua dengan jarak. Jangan bergombol-gombol sehingga orang lalu lintas tidak terganggu, mobil tidak terganggu, motor tidak terganggu. Di dalam pinggir-pinggir. Setahun sekali. Tapi karena banyak isu yang tidak beres, kalian sudah tahu saya kemarin ditahan 3 bulan 3 hari gara-gara jalan setahun. Saya bilang dengan Pak Hakimnya, Pak Hakim, saya ini nggak ikut jalan sehat itu. Cuman karena saya sebagai pemimpin dianggap oleh mereka yang jalan sehat itu, saya lewat ke kantor, lewat di tempat jalan sehat itu, jadi disuruh doakan kami si Khalifah, kami mau jalan sehat. Saya doain, saya masuk sampai penjara di sini di sidang ini karena Kak Hakim udah ketawa. Saya nggak ikut, saya. Tapi begini akibatnya, karena pemimpinnya tidak memikirin macam-macam, pokoknya aturan pasal sekian, hukuman sekian, pasal sekian, hukuman sekian, mau cocok mau nggak cocok, pokoknya. Jadi saya bilang Pak Hakim, itu ya jaksanya ngomong doang gitu, bohong semua itu yang dia sebut itu. Saya nggak ikut-ikut kok, cuma ngedoain, dianggap menyetujui. Ya kan bagus, enggak disetel doa saya itu kan baik supaya orang sehat. Orang sabar Jumat saya bilang ke masjid sepekan 1 kali, enggak teratur semaunya ratusan orang di masjid jami itu pulang pergi sabar Jumat. Enggak dipropos apa? Enggak dianggap melanggar prokes, enggak diprokes. Saya bilang, saya setahun sekali diprokes. Hakimnya ketawa. Bilang sama Pak polisi yang lapor, mana tugasnya bagaimana? Ya tugas mengawas. Sudah dikasih tahu orang ini. Ya tidak dikasih tahu katanya. Ya memang tidak kamu, saya nggak tahu apa-apa. Cuma ke kantor. Jadi Hakim, kenapa orang dua ini berdua dengan pemimpin yang ambil wilayahnya yang mengawal itu, saya nggak ikut, cuma doa doang. Kenapa cuma orang dua yang Anda tangkap? Kenapa orang yang ratus berapa yang ikut? Ya lebih kurang 100 lah katanya. Kenapa anda orang 100 itu semua ditangkap bawa sini? Jadi lucu. Inilah hukum kitab KUHP lah, bukan kitab Quran. Akhirnya namanya di orang Islam ini asal salah sedikit dianggap politik. Yang datang meriksa lama-lama bukan soal jalan sehat. Yang datang itu Densus 88 dari pusat Jakarta. Biasa ceritain saja biar jelas. Densus 88 3 hari 3 malam saya diperiksa. Ditanya tentang ada izinnya khilafah ini. Saya bilang nggak ada izinnya. Kenapa nggak ada izinnya? Ini perintah Allah dan Rasulnya di Quran dan hadis. Ada perintah sholat, hakim sholat atau zakat. Pak izin boleh tidak kami sholat? Ini perintah Allah. Bapak itu siapa? Ada perintah saum Ramadan, sebulan Ramadan supaya berpuasa. Pak boleh nggak kami berpuasa bulan Ramadan? Sampean itu siapa? Ada perintah Allah waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kalian bersatu, jangan berpecah belah, gontok-gontokan. Boleh enggak kami bersatu, Pak? Sampean siapa? Kata. Jadi ya sudah. Jadi kita memang enggak izin. Jadi enggak ada ini kan mau kalau salah boleh dihukum kan gitu. Ini kita mau mempersatukan umat. Cara mempersatukan umat itu Allah memerintahkan kita, ada ayatnya tadi yang saya baca, bersatu kalian jangan berpecah belah.
Yang merintah Allah, Rasulnya memerintah juga, mencontohkan prakteknya ya. Katanya Nabi begini, dari zaman dahulu kalau orang beriman tuh dipimpin oleh Nabi. Jadi pemimpin orang beriman dari zaman dulu, jadi Nabi Adam itu pemimpinnya Nabi. Nabi itu seorang khalifah. Itu semua orang kalau orang beriman tahu, karena di Quran itu ada Allah yang bilang bahwa manusia itu adalah seorang khalifah fil ardi. Khalifah di Indonesia apa? Khalifah di Amerika? Fil ardi. Khalifah fil ard, di muka bumi. Orang beriman itu khalifah di muka bumi, bukan khalifah di Indonesia, khalifah di Amerika atau di Jepang, bukan. di muka bumi. Kita ini anak cucunya khalifah. Nah, saya ulangi lagi. Nabi bilang kalau orang beriman, orang-orang khalifah yang banyak ini beriman, dari zaman Nabi Adam harus tunduk kepada seorang nabi namanya Nabi Adam. Terus Nabi Nuh, Nabi Musa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman bersatunya di bawah kepemimpinan Nabi. Tapi setelah aku ini, karena Islam sudah sempurna, tidak ada nabi lagi. Umpamanya kalau kita hadir, kita bilang apa? Kalau gitu kita bubarlah. Apa kira-kira begitu nggak? Dari dulu orang beriman selalu dipimpin bersatu di bawah nabi. Tapi setelah aku ini, kalau sempurna, tidak ada nabi lagi. Wah, kalau kita gitu, kita bubarlah. Nggak usah Islam. Apa begitu? Ya. Kalau kalian hadir waktu itu mau bilang apa? Coba dipikir. Lalu ada nabi lagi terus? Siapa dong? Nah, siapa yang melanjutkannya? Nah, kan mesti gitu. Itu rasional. Nabi kira-kira jawab nggak kalau ditanya itu? Dijawab, kata Nabi khalifah. Dicontohkan bukan 10-20 tahun khalifah itu. Dasar orang kafir membubarkan kekhalifahan, anti khilafah. Jangan sampai pemimpin Indonesia ini seperti orang kafir, anti khilafah. Maka Densus ini saya kasih tahu. Jadi Pak Densus kalau anti khilafah ini bisa masuk neraka ini, maka harus mengerti apa khilafah itu. Jangan dibilang disebut tahrir, itu bukan, kita bukan disebut tahrir. Khilafatul Muslimin bukan kalangan Abdul Qadir Baraja, mempraktekkan ajaran Allah dengan tulus ikhlas, mempersatukan umat yang ada di negeri ini seperti di Madinah, saya bilang. Bagaimana kata dia? Dahulu ada Nabi turun di Mekah, lama-lama hijrah ke Madinah, lama-lama sempurna Islam di Madinah. Di Madinah itu bukan orang Islam semua. Di Madinah itu ada orang beriman, ada orang kafir Yahudi, ada juga orang munafik. Di situ karena beragam-ragam turun suatu kesepakatan. Kesepakatan itu namanya Piagam Madinah. Nah, tidak usah saya terangkan. Kalau ini terangkan sejarah Piagam Madinah nanti habis waktu sampai Jumat juga bisa selesai. Tapi kan ada Piagam Madinah. Maksudnya intinya Piagam Madinah itu ini adalah persamaan hidup di Madinah. Hai orang non Muslim, orang Kristen, orang kafir, orang yang bukan Muslim, bersama orang Muslim kita buat perjanjian. Kalau ada orang yang menyerang Madinah ini bagaimana? Kita keroyok sama-sama. Jadi yang beriman lawan, ikut beserta orang-orang yang belum beriman. Pokoknya kita bela negeri ini. Kalau ada yang nyerang, kita keroyok. Gitu maksudnya. Maka tadi saya ditanya, bagaimana Khilafatul Muslimin yang Pancasila 45? Nah, kan saya jawab secara rasional dan data kan. Pancasila 45 itu kesepakatan para ulama kita dengan ulamanya orang-orang non-muslim. Sepakat, mari kita sama-sama membela negeri ini. Di dunia ini tidak ada negara seperti negara kita di dunia ini. Maka mereka dengan sistem demokrasinya mayoritas pasti menekan minoritas. Kalau tidak, karena terpaksa takut, bukan kesadaran. Nah, kalau sistem khilafah tidak. Maka Khilafatul Muslimin itu warganya bawa baca aja, kan ada jelas warganya Muslim dan non Muslim. Jadi bukan menentang Pancasila, justru kita harus kalau menolak Pancasila 45 kita berdosa, itu perjanjian bersama.
Bagaimana dituduh menentang? Itu cerita saya dulu, itu NII, itu merebut negara, mau nentang negara. Saya bilang, maka saya rubah sistem khilafah ini untuk mempertahankan negeri ini bersama. Maka warga Khilafatul Muslimin, Muslim dan non Muslim, gitu, sama-sama. Jadi kita berdosa menentang yang ada. Tapi orang Kristen tidak boleh taat sama ajaran Islam, taat sama ajaran kitabnya Injil. Orang Buddha taat sama sama kitab apa? Weda. Kitab Weda. Nah, orang Islam taat sama kata Allah, lakum dinukum wali merdeka. Maka saya coba ke orang Kristen, bagaimana kita menyambung kekhalifahan untuk mempersatukan. Saya terangkan dari awal tadi, daripada kita gontok-gontokan saling celah-mencelah, mendingan kita bersatu untuk membela negeri ini sama-sama. Kalian merdeka, nggak boleh tunduk sama ajaran Islam. Islam merdeka, nggak boleh tunduk sama ajaran Kristen, ajaran Buddha. Buddha merdeka, nggak boleh tunduk sama. Pokoknya masing-masing lakum dinukum waliyadin. Ini perintah Allah, bukan perintah khalifah, bukan beraja, bukan. Perintah Allah. Daripada kita gontok-gontokan seperti di Ambon, kita perang lagi. Karena sistem demokrasi itu tidak menjamin kesatuan orang. Maka sistem demokrasi ini kita akan ganti dengan sistem khilafah, supaya kita semua merdeka, tidak boleh celah-celah. Sistem demokrasi kita ganti dengan sistem khilafah. Jadi ini saingan. Jadi dengan Mabes Pusat kita akan dialog internasional melalui internet. Saya terangkan. Jadi sistem khilafah adalah saingannya sistem demokrasi. Cuma caranya dengan apa tadi? Rahmatan, dengan akhlakul, bukan dengan nempeleng-nempeleng orang, dengan mencaci-caci maki orang, enggak. Tapi bukan negara khilafah. Mana ada negara khilafah? Ada Islam negara? Enggak ada. Nabi Islam Medina, Islam negara Mekah. Mana ada Islam negara itu? Itu cerita bohong. Islam ini katanya Nabi apa? Katanya Allah apa tadi? Rahmatan alam semesta ini, bukan satu negara. Orang beriman di mana-mana adalah bersaudara. Bukan innamal mu'minuna ikhwatun. Ditambah ayatnya innamal mu'minuna Indonesiina ikhwatun. Bukan innamal mu'minuna Malaysia, bukan. Di mana saja orang berada di buminya Allah ini, dari ujung ke ujung, di mana saja, itulah beriman, namanya saudara seiman. Bukan kota dengan negara. Negeri ini negara Islam apa? Kalau di Indonesia Islam itu semua sejam tidak beres. Mana pernah ada Islam Nusantara? Islam itu global, untuk seluruh dunia sama. Qurannya itu 30 juz itu, hadisnya saya beribu-ribu itu. Maka ini sistem demokrasi begitu. Maka kita tidak sependapat, kita akan ganti pelan-pelan. Kalau sadar caranya bagaimana, kata Densus 88. Caranya sampai kumpulkan para menteri-menteri itu, nanti saya terangkan. Jadi nanti kita garap satu-satu menjadi warga khilafah. Jadi sendiri, bukan menjadi negara khilafah, tetap saja Indonesia sistemnya. Sistem hidup ini loh, supaya masing-masing merdeka tapi bersatu. Itu yang kita bukan anti ini anti itu, bukan. Ada orang tidak mau, kita tidak paksa la ikraha fid. Jadi maka kita tidak boleh berantak. Pernah sampean, kalau polisi juga saya bilang, pernah sampean lihat orang Khilafatul Muslimin demonstrasi mengganggu jalan pernah? Ya enggak pernah. Bukan baru 2-3 tahun, sudah berapa tahun? 22 tahun sekalipun tidak pernah. Masa sampean mau macam-macam memikirkan wah khilafah itu nanti merebut pulpen orang aja kita ditabok, saya bilang. Apalagi merebut negara orang, saya bilang aneh-aneh. Kita ajak sadar supaya bersatu. Ini betul-betul bersatu dengan kualitas yang betul-betul secara sadar, bukan dipaksa, ditakut-takutin. Kalau dipaksa, ditakut-takutin, itu caranya penjajah. Sampean saya bilang penguasa-penguasa ini kayak ikut seperti penjajah di sistem demokrasi itu. Buat aturan cocok nggak cocok dengan Islam, pokoknya
dipaksa. Enggak taat, termasuk saya. Enggak taat, saya hukum. Dengan dihukumnya rakyat naik pangkatnya. Nah, sistem demokrasi sebenarnya Pak Yesus dengar baik-baik, jangan sampai nanti salah tangkap. Salah tangkap. Nah, saya belum dengar. Kalau sistem demokrasi orang jahat untung. Sistem khilafah orang jahat yang rugi. Makanya dengar saya bilang. Ini dia sudah 8 nih. 3 hari 3 malam saya bilang begini. Kalau sistem demokrasi, bapak-bapak yang sudah maling hak rakyat ratusan juta itu namanya koruptor. Karena Anda sudah koruptor, sudah maling hak rakyat, ini sistem demokrasi saya bilang. Maka triliunan hak rakyat ente maling. Silahkan istirahat, dijamin makan 3 kali sehari, tidak usah bayar. Gizinya dijaga. Kemudian listrik nggak usah bayar, nanti kamar nggak usah kos-kosan, gratis. Kalau Anda sakit nanti kami obati, nggak usah bayar, gratis juga. Karena kamu sudah jahat merampok hak orang 200 juta di negeri ini. Maka hasilnya itu. Oh, kamu sudah membunuh orang, maka kalau kamu sudah membunuh orang, sudah mati kan yang kamu bunuh, sudah sukses kan? Nah, istirahat kamu bertahun, nanti dijamin makannya, gizinya dijaga. Siang malam nggak usah kos-kosan, listrik dibayari. Kalau sakit lapor aja, nanti kami obati gratis juga. Karena kamu sudah jahat. Itu sistem demokrasi. Mau di Amerika, mau di Indonesia, ya itu sistem demokrasi. Dibantah nggak bisa, itu kenyataan kok. Jadi rakyat itu siapa yang bayar ongkos listriknya? Bukan gajinya bapak-bapak. Hak rakyat menjamin bayar listriknya. Bukan gaji bapak-bapak. Terus makannya rakyat, hak rakyat yang dicuri, yang dimaling tadi harus membiayai penjahat-penjahat itu karena dia istirahat bertahun-tahun. Besok keluarganya boleh bawa makanan enak dan seterusnya. Saya bilang, nggak usah diterusin lagi. Saya cerita bahwa khilafah. Kalau khilafah, kamu sudah korupsi, curi orang ratusan, potong tangannya. Kata dari Mabes yang bagian itu hukumnya, kejam. Ini di internet, di internasional, bukan di Indonesia ini. Di internasional ini memang Mabes yang mengadakannya, biar jelas saya salah apa benar gitu. Jadi memang rupa ada niat baik juga. Jadi yang di sana dari Mabes itu, dari kiai, dari istilahnya dari ulama, dari ahli hukum, dari wakil mahasiswa dan hakim peneliti. Jadi tukang survei 4 orang, saya sendiri lawannya. Saya terasa gitu. Mungkin saya potong tangannya. Kejam. Mana yang dikejam saya bilang. Kejam sama orang satu, tapi yang selamat orang Kristen selamat, tidak dirugikan. Orang Buddha tidak dirugikan. Orang Kristen selamat, kambing selamat, kerbau selamat, karena tidak ada yang narik kambing oleh pemaling. Sehingga kambing itu ditarik sama tuannya untuk dikasih rumput, bukan ditarik oleh maling untuk dipukulin. Siapa yang baik sekali, yang tidak selamat, yang jahat. Maka jadi jangan jadi orang jahat kalau di negeri sistem khilafah itu. Kalau negeri sistem demokrasi, yang jahat sudah selesai saya bilang. Data, saya bilang. Bukan tuduhan kan? Mana bisa selesai? Kita masuk penjara tadi 100, tahu setahun depan sudah harus diperbesar lagi jadi 100 lebih. Depan lagi jadi 1000. Depan lagi enggak pernah kendor. Kalau sistem Islam, sistem khilafah, saya bilang enak orang itu. Sadar dia bersatu di bela negara ini. Perjanjiannya ada Pancasila 45. Di dunia ini tidak ada negara yang sehebat kita, cuma kita nggak paham. Jadi kita bertengkar melulu. Ketawa dia, pengukir sejarah Pak Halifah ini. Akhirnya waktu di sini nggak boleh ngomong khilafah. Pokoknya sehat itulah. Ya itu dapat 3 bulan, memang sudah dihukum 3 bulan. Nggak hakim jaksa nggak, kalau jangan ngomong-ngomong khilafatul muslimin. Jadi tapi karena walaupun begitu ya enggak saya kasih tahu Pak Hakim, khilafatul muslimin bukan karangan Abdul Qadir Baraja seperti Ahmadiyah, Muhammadiyah, Hindu, Persib, bukan itu karangan orang. Kalau ini enggak perintah Allah suruh bersatu, masa disuruh bersatu enggak dikasih tahu caranya? Enggak mungkin. Masuk WC saja, bangun tidur saja enggak bisa dikarang sendiri, padahal tidak wajib. Iya kata hakimnya.
Hakimnya begitu. Saya kasih tahu waktu saya sidang tuh. Masuk WC saja Pak Hakim dan bangun tidur saja. Anda bisa dikarang sendiri. Kita bilang bangun tidur, ya sih dokter hakim nggak diterima sebagai ibadah, karang sendiri. Masa ini wajib hukum haram berpecah belah, dikarang sendiri. Ini kan nggak beres nih. Ah itulah hilafah. Maka jangan dikira hilafah itu bikinan Abdul Qadir Baraja, bukan. Ya. Paham hakimnya. Maka hakimnya ngantuk kalau saya sidang tuh. Dia pikir malas nggak dengar jaksa menuntut macam-macam, dia tidak dengar. Sudah Pak Hakim. Oh ya, bagaimana terdakwa? Ya sudah dituntut ya biarlah. Barang bukti vonisnya 5 bulan. Bahwa putusan dihitung-hitung saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi Pak Hakim bersubung ini selama 1001 macam alasan 3 bulan. Jadi hari Jumat besok pulang, tambah 3 hari kata, untuk mengurus tanda tangan pulang. Kasih waktu 3 hari pas hari libur kan. Hari libur, hari Kamis, hari libur kemarin tuh. Jumat, jadi Sabtu saya harus pulang. Itu haknya harus pulang. Hari Jumat harus pulang. Hari Sabtu itu entah ada apa itu. Merah, tanggal merah ya. Nah, jadi hari Kamis itu tanggal merah. Saya juga enggak tahu tanggal merah apa. Pokoknya ya sudah hari Jumat harus pulang. Ini hak mereka harus dipulangkan Pak Jaksa. Ini hak mereka harus segera dipulang. Jadi anggota kita cuma di sini aja teriak gembiranya enggak kedengaran. Kalau di sana teriak gembira. Karena kalau di sini mungkin juga gembira tapi enggak kedengaran teriaknya. Karena jauh ya dari Lampung. Jadi ini bukan untuk Lampung, bukan untuk Indonesia, untuk kehidupan umat dimanapun berada dengan mempersatukan semua orang namanya manusia itu supaya selamat, binatangnya selamat, pohon-pohon selamat, tidak ada yang berani maling. Kalau maling saya bilang nanti telah di bapak pangkat begini-begini telah dipotong tangannya karena korupsi. Pergi ke Amerika, itu yang keluar di YouTube kemarin tuh, tangannya hilang. Pergi ke Jepang, kata orang Jepang begitu, itu bapak yang keluar di maling, potong tangannya. Datang ke Jakarta, apa kabar Kementan? Iya, kapok orang, kambing selamat, pohon-pohon selamat, nggak ada yang maling pohon orang. Orang Buddha selamat, orang Kristen selamat, tidak merugikan orang Kristen merdeka kamu dengan agamamu tuh. Kalau sistem demokrasi Cina nanti kalau banyak mayoritasnya anti Islam tertindas. India banyaknya anti Islam, demokrasi juga, tapi orang Islam dibakarin, dibunuhin dengan tidak banyak perkaranya karena sistem demokrasi. Mana dipilih yang lebih bagus? Nah akhirnya kata, ya mana mungkin ada ajaran Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isi ciptaan Allah, terus Allah bikin aturan supaya celaka yang diciptakan. Mana ada Allah goblok. Kalau manusia bapak-bapak penggede itu buat aturan mungkin dolim, karena bukan pencipta bumi ini. Allah menciptakan bumi, langit yang jengkrik sampai cacingnya ciptaan Allah. Kalau Allah buat aturan untuk selamat semua, jengkrik cacingnya selamat. Karena umat Islam itu lagi keadaannya tidak paham, tidak segera. Nah, maka saya pelopori. Saya tidak mau untuk nempelin orang. Nah, maka tidak ada demonstrasi. 212 itu demonstrasi dengan segala macam mengganggu perjalanan. Saya bilang orang Islam tidak boleh. Sopan santun, baik. Jadi katanya desi terusin anunya. Bukan lagi dipikir. Kalau imamnya di kayak Habib Rizik, imamnya di sidang, FPI-nya dibuarin, kalau kita enggak terusin. Nah, karena itu jelas, tapi ini banyak yang enggak paham. Maka macam-macam. Oh itu mengumpul dengar, oh itu berdosa kita bilang. Melanggar perjanjian itu. Orang kita yang berjanji kalau kita langgar berdosa. Tapi sistem ini kita ganti dan sistem yang lebih bagus. Caranya kita dakwah, menteri dikumpulin nanti saya datang. Anu khalifah jadi menteri agama aja. Saya bilang enggak, saya bukan dari pangkat. Bilang dia 88 bilang gitu. Saya bilang enggak, mui ya enggak, saya bilang pokoknya 4 masa saya enggak butuh. Orang itu mengerti biar jalan, ini dosa saya. Begitulah perjalanan. Nah secara ilmiah
Masa iya ada Allah bikin ciptakan langit bumi, sak pohon pisang ciptaan Allah, sak pohon cabai ciptaan Allah, jangkrik ciptaan Allah, semut ciptaan Allah. Laksanakan aturan Allah dan Rasulnya supaya celaka ciptaannya, nggak masuk akal. Untung semua makhluk dengan ajaran Allah dan Rasul. Maka orang beriman yang tidak mau dengan hukum Allah dan Rasul, sistem khilafah, nggak mau, dia berdosa. Artinya dia mau dengan sistemnya orang non Muslim. Kitabnya KUHP, bukan kitabnya Quran dan hadis rujukannya. KUHP itu ada yang sesuai dengan Islam, ada yang tidak sesuai dengan Islam. Tapi masalah demokrasi sesuai enggak atau tidak sesuai, pokoknya taat saja sama pembesar. Itu sistem penjajah, saya bilang. Diwakili dulu penjajah itu Belanda gitu, penggede penjajah bikin aturan. Mau disetujui, mau disetujui, pokoknya bikin aturan sesuai dengan Quran apa tidak, enggak ada urusan. Namanya dia orang kafir. Menjajah beratus tahun kita dijajah, tidak sadar. Begitu sadar bersatu lawan penjajah Belanda, nyawa kiai dan orang-orang Kristen, orang PKI juga ikut memperjuangkan merdeka. Sudah merdeka, cara hidup seperti itu tidak pakai pandangan agama lagi. Kristen tidak usah lihat agamanya, Islam tidak usah lihat ajaran agamanya, lihat saja KUHP, hasil aturan yang dibuat oleh bapak-bapak penjajah itu. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya seperti penjajah, ngikut, tapi karena bangsa sendiri yang penjajah. Tapi itu cara yang buat aturan, tidak pakai pertimbangan agama. Maka LGBT nggak bisa dilarang. Orang berzina, ya demokrasi demi keselamatan, demi kesehatan, nggak bisa dibantah. Sebab itu pikirannya bapak-bapak. Kalau orang Kristen nggak setuju sih bang anaknya dizinai. Anaknya setuju dimarahi anak gadisnya. Kenapa kamu setuju berzina, merusak keturunan orang? Kristen itu nggak mau begitu. Tapi ini karena sistem demokrasi, wah ini hak asasi, nggak bisa dibantah. Lah ini apa ini? Sampai kapan nih begini nih? Maka kita harus berdoa paling tidak kalau tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan untuk itu. Seperti bapak-bapak ini kegiatannya lain menjaga negerinya, tidak sempat berpikir gitu. Tapi paling tidak berdoa, mudah-mudahan segera ini sistem yang hak ini ditimbulkan sehingga selamat dari binatangnya sampai manusianya. Itu maksudnya apa itu? Dan inilah yang belum pernah terjadi di dunia ini semenjak hancurnya kekhalifahan Turki. Di dunia ini sampai hari ini seluruh kiai berjuta-juta itu tidak sanggup menegakkan kekhalifahan. Yang sanggup itu baru saya sendiri, seorang diri, nggak ada yang nyuruh karena saya atas perintah Allah terus saya umumkan. Nah itu saja. Sebab takut masuk neraka bukan karena saya pintar. Wah, kurang ajar itu Abdul Qadir Baraja itu ya. Dia mengumumkan diri sebagai pemimpin semua orang Islam di dunia ini. Kiai-kiai dia pemimpinnya. Kiai sedunia ini tidak ada yang sanggup kok. Dia sanggup sendiri. Sombong amat. Bukan karena sombong itu. Saya tahu kalau tidak saya umumkan saya masuk neraka. Lah itu daripada masuk neraka mendingan saya umumkan, dia maki orang apa boleh buat lah. Oh Nabi aja berdakwah balik ya kamu orang gila ya biasalah. Saya belum dibilang orang gila, cuma dibilang orang sombong ya. Jadilah. Tapi masalahnya betulkah dengan aturan Allah yang menciptakan langit bumi dan isinya itu, dengan aturan Allah kita taati, rugi makhluk yang diciptakan Allah? Tidak mungkin. Agamanya bebas kok. Allah sudah membebaskan orang mau masuk neraka bebas, mau masuk surga bebas. Pilih sendiri. Maka tidak ada yang bilang kenapa Allah enggak ciptakan saya untuk masuk surga. Bebas, sudah kusiapkan surga, caranya begini, supaya neraka hidup di dunia ini. Kamu ke surga boleh, ke neraka terserah, tidak menyalahkan Allah. Bebas tuh, kan indah Islam tuh. Kalau demokrasi enggak, begitu minoritas terlalu minoritas dicacimaki, dipaksa. Sekarang sudah mulai nih, saling selain nih, membayar dong Kristen bilang begini, wah sudah mulai lah, tuh belum apa-apa tuh. Apa kita mau perang nanti sama bangsa kita ini? Nah itulah masuk khilafah beraman. Ya itu dia khilafah. Karena tidak masuk akal, masa ajaran Allah tidak lebih bijak dari ajaran manusia? Lah imannya kemana itu? Nah maka Khilafatul Muslimin bukan organisasi yang dikarang oleh seseorang, tapi ketentuan din. Semua yang tidak bersatu namanya berfirqah. Diancam oleh Allah, firqah itu hukumnya syirik, diancam oleh Allah bukan saya. Firqah itu dosa,
diancam oleh Rasulullah, al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Rasul bilang berjamaah itu turun rahmat Allah, bergolong-golongan apapun namanya disebut azab. Maka semua perjuangan Islam lewat golongan hancur dia, siapapun dia. Tapi mudah-mudahan secara pribadi karena niatnya bagus benar-benar masuk surga. Tapi prinsipnya semua golongan yang dikarang-karang sendiri wajib kok dikarang. Masuk WC aja dikarang sendiri nggak bisa. Masuk WC Al-Fatihah gitu. Bisa disebut ibadah. Kan bagus Al-Fatihah daripada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kan bagus Al-Fatihah. Nggak bisa udah ketentuan. Itu pun tidak wajib, kalau enggak juga enggak dosa, cuma rugi enggak ada pahalanya. Saking kasih sayangnya Allah, masuk WC cari surga. Niat ibadah, ada caranya. Makan enak cari surga. Yang makan enak itu kita, bukannya Allah sana. Kita cari surga dengan makan enak kamu. Ada caranya bagaimana makan cari surga. Keluar rumah, masuk rumah, cari surga. Nanamu, cari surga. Bicara, cari surga. Saking kasih sayangnya Allah kita nggak mau. Ya salah sendiri. Siapa sudah nggak mau, maka ketemu ke neraka ya sudah cilaka. Katanya Rasulullah, panas api neraka itu yang paling ringan panasnya itu baranya di telapak, marahnya di telapak kaki, bara di telapak kaki yang mendidih otaknya. Katanya Rasulullah, terus dia teriaknya apa? Ya Allah, kenapa panas begini? Tidak seperti yang lain panasnya. Kata Rasulullah, dia tidak ngerti itu yang paling ringan. Pak, yang paling panas bagaimana? Yang paling panas itu besi dilempar situ langsung lumer jadi air. Kata Allah apa? Nurullahi al-muqadatul lati tattali'u alal afidah. Api Allah neraka itu bukan nyala di telapak kaki atau di luar, di hatinya itu juga nyala juga. Bukan kayak itu tapi dunia ini api dapur saya 5 menit tolong di mata nggak sanggup yang itu. Ringannya paling ringan. Bara di sini yang mendidih kepala. Belum yang panasnya itu. Sehari inna yauman inda rabbik alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun yang kalian dihitung. Masuk neraka 1/4 hari, malu dosa saya sedikit 1/4 hari masuk neraka 250 tahun dunia. Lah terus saya sih itu dosanya paling 1 jam masuk neraka. Ya 1 jam berapa puluh tahun, 80-an tahun lebih kurang. Yang panas paling ringan kayak api dapur aja 5 menit nggak sanggup. Mau sanggup yang itu jangan. Sekali hidup ini lewat kita ada sukses neraka. Rumusnya berat nggak pahala ibadahnya? Bukan hidup ini ada gunanya kok, sama. Kalau tidak untuk masuk surga hidup ini apa gunanya? Rugi. Karena sama, apa samanya? Semua makhluk Allah itu hidup sama. Makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Oh dia itu kaya betul, makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Oh dia itu miskin betul, makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Oh itu dia gila sudah berpuluhan tahun gilanya itu dari bujang, makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Oh dia itu kodok, makan kenyang, ngantuk tidur. Oh dia sapi, makan kenyang, 7 keturunan, makan kenyang, ngantuk tidur. Apa hidup ini? Mati, tidak ada eksperimennya, masuk neraka. Nah, naudzubillah min dzalik. Lah itu. Apa dikira Allah bohong ini? Nggak bisa, kita harus yakin nyawa disabung untuk kebenaran agama Allah itu. Bukan cuma harta, nyawa disabung. Maka saya bilang jangan kita dipermainkan, nyawa kita sabung. Begitu hidup itu. Tapi kita menempeleng orang aja berdosa, ada orang kafir. Perangin orang kafir, terus orang kafir lewat kita tempeleng, masuk neraka. Tapi kalau ditempeleng lari potong ini. Nah itu. Orang khilafah itu begitu. Nggak mau nempeleng orang nyusahin orang ngapain? Kalau dia mau ke neraka, silakan ke neraka. Kalau kita dipaksa ke neraka, berantem, kan repot. Nah kan, maka sebab kita ini aman. Data-data kehidupan kita di mana aja dari Jawa sampai Irian sampai Kalimantan, warga khilafah itu tidak macam-macam. Baik-baik saja dan selalu diingatkan supaya kasih sayang, akhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Nah, tapi jangan terus menyerah, ditempeleng juga lari ya. Kalau tempeleng berantam itu.
Tapi jangan mulai nempel orang, sebab penjahat namanya. Itulah dia. Maka kita ini alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah bisa bersatu, tidak berpecah belah. Kalau karang sendiri pasti berpecah belah. Orang berpecah belah itu, coba saya tanya sekarang, pernah nggak ada orang awam apa kiai, marilah kita berpecah belah? Pernah nggak? Nggak ada. Sekali aja saya tidak pernah dengar. Ngomong nggak? Marilah kita bersatu. Tidak ada. Marilah kita berpecah belah, itu kecuali orang gila. Marilah kita bersatu. Kiai A, marilah kita bersatu. Kiai B, marilah kita bersatu. Dia ngomong nggak bersatu, bohong nggak? Nah, karena nggak tahu cara bersatu, akibatnya gitu. Kiai C, marilah kita bersatu. Kiai A, Kiai B, Kiai C nggak bersatu. Kenapa? Karena dia nggak tahu caranya bersatu menurut Islam. Maka kita umumkan kekhalifahan. Nah, tapi kalau dakwah di luar kekhalifahan, ya jangan terlalu banter. Ya kasih sayang, jangan dicela-cela. Pokoknya. Tapi kita harus mengerti prinsip akhlakul karimah. Kita tidak bermusuhan dengan golongan-golongan yang dikarang oleh orang itu, kan tidak bermusuhan. Dengan negara kita tidak bermusuhan, tapi kita terangkan yang benar. Jangan terus kita takut nanti ditangkap tentara. Oh, ditangkap kalau kita benar tidak apa-apa juga, terangkan. Yang penting orang benar itu. Insya Allah tidak ada orang yang tidak senang. Maupun dia benci, tadinya begitu dikasih tahu begitu, lalu malah disuruh terus. Jadi bukannya dibubarin, tapi disuruh terus. Karena tidak ada jalan baik, jalan keluar yang baik. Tidak ada yang melawan jalan keluar yang ditetapkan oleh Allah. Dari kambing, dari semutnya, dari orang kafirnya, dari orang tidak beriman, dari orang beriman, semuanya selamat makhluk Allah itu dengan aturan Allah. Tidak ada yang rugi, agama-agamanya tidak ada yang dirugikan. Yang ke gereja, aku mendukung, mereka kamu ke gereja, gitu. Yang Buddha, ayo ke petekong, gerek, kamu sembah petekong itu, bebas. Kalau bukan kalau sistem demokrasi, wah itu orang udah benar itu. Masa begini begitu? Wah nanti yang Kristen bilang lagi, wah itu Quran itu kejam itu. Dia nanti itu jadi orang ekstremis ini itu. Sudah mulai. Nah itulah sistem demokrasi. Hak asasi. Hak asasi itu orang bodoh. Wah anjing Anda mengganggu tengah malam. Jam 3 menggonggong, mengganggu hak asasi saya pengen tidur. Perkara. Kata yang punya anjing, tetangga saya itu mengganggu hak asasi anjing saya, tidak boleh menggonggong. Nah itu aturan bodoh-bodoh saja itu, enggak ilmiah, enggak debat-debat kosong, enggak ada nilainya. Itulah sistem demokrasi, hak asasi itu. Kalau sistem Islam enggak, betul-betul rasional dan baik, indah. Namanya Allah aturannya, bukan karangan-karangan kita. Kalau kita bebas buat karangan, tapi jangan melawan Allah. Kalau orang penggede, sistem demokrasi bebas buat aturan, jangan melawan penggede-penggede. Lain itu penggede itu siapa? Kadang-kadang dolim juga. Buktinya koruptor kan dolim juga. Tapi kalau Allah tidak pernah korupsi, Allah harus sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Kristen untung dalam arti kehidupan di akhirat itu urusan mereka. Begitu. Nah, jadi masalah inilah yang kita laksanakan supaya kita semua selamat membela negara ini bersama-sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada caci mencaci, diskreditkan jangan. Sekarang sudah mulai ada macam-macam. Tapi saya tidak pernah mau dengar. Itu sudah siapa? Malas dengar berita itu. Yang Kristen mencela Islam, yang Islam mencela Kristen, ini menghina agama ini. Aduh, ngapain kerjaan itu? Enggak ada ujung pangkalnya. Nah, itulah kerjaannya. Tapi itu kemerdekaan, demokrasi. Ya. Mudah-mudahan bisa segera diganti dengan sistem khilafah. Bukan merubah negara khilafah, bukan. Enggak ada Islam itu. Enggak ada negara. Pokoknya Islam itu negara Indonesia. Islam rahmatullah alamin, kasih sayang. Itulah yang kira-kira saya terangkan karena waktunya Jumat ya. Waktunya habis. Coba lihat. Ya. Masih ada? Oh ya.
Iya ya, kalau masih ada Pak itu terus ya. Ya. Jadi kita ini saling hormat menghormati. Kalau merasa bersaudara karena iman. Tapi kalau saling hormat kalau berhormat menghormati dengan agama lain, bukan merasa bersaudara dengan agama lain. So yang satu mungkin lain arah tujuannya. Menurut saya bilang orang Kristen ini harus menyalahkan semua agama. Keyakinan itu harus Buddha salah, Islam salah, yang benar Kristen. Buddha juga gitu, Islam salah, Kristen salah, yang benar ada Buddha. Islam juga begitu, Buddha salah, Kristen salah, yang benar ada Islam. Orang ini sama-sama diberi kemerdekaan. Merdeka, itulah Islam. Lapang dah, tidak ada salah menyalahkan. Merdeka, cuma keyakinan masing-masing merdeka, tuh hebat kan? Itulah kesempurnaan bertekad tuh. Sehingga dia yakin dengan apa yang dia yakini dan tidak boleh dihalang-halang tuh. Soal ke neraka surgain, pikir sendiri terserah, Allah siapkan dua-duanya juga. Jadi bukan karena berselisih lalu tidak bersatu. Nah inilah yang sistem kenyataan di mana-mana umat Islam yang minoritas dihancurkan. Itulah kenyataan karena pakai aturan manusia bukan pakai aturan Allah. Kalau aturan Allah haram sudah. Kenapa kamu hancurkan orang lain pendapat? Tak bisa. Nah, di atasnya demokrasi. Itulah Islam. Kalau salah sudah koik aidan. Salah sudah koik. Ayo. Betul. Apa lagi? Dapat. Nah, jadi begitulah kehidupan Islami itu. Tidak pernah kehidupan Islami itu ada kecelahan salahnya, ada celah salahnya tidak ada. Kalau betul taat. Sebab apa? Sebab sumber pemikirannya itu ajaran Allah yang maha pandai, yang maha bijak, yang maha kasih sayang. Tidak ada celahnya untuk salah. Adapun orang karena memang keyakinannya beda, laku dia merdeka, gila ke neraka sana, tidak apa-apa kok. Tidak usah kita halang-halangi. Memang dia punya malu kan. Hebatnya ada tidak jalan seperti itu? Tidak ada kecuali dalam Islam. Maka inilah yang kita mau perjuangkan. Tegaknya sistem kehidupan, sistem bukan tegaknya negara khilafah. Mana ada negara khilafah macam-macam itu. Jadi kalau kita apa hubungannya dengan HTI? Ya lain sendiri itu. Nah gitu ya. Waktu tinggal 3 menit sudah saya sampaikan tadi. Sudah cukup. Saya ini ngomong ini kelihatannya semangat betul ya. Tapi bukan dalam arti barangkali ada kasar-kasarnya namanya ngomong ya. Tapi hati saya enggak. Jadi kasar cuma ngomongnya sok pengennya panas cepat gitu. Jadi semangat gitu. Tapi soal hatinya dengan kasih sayang tidak. Yang enggak mau juga bebas, enggak ada urusan. Cuman kalau dengan ketegasan kita mudah-mudahan orang doanya mudah-mudahan orang bisa paham. Berjalanlah menurut kemampuannya masing-masing kepada kebaikan, bukan kepada kerugian makhluk Allah. Jangan, Allah juga marah. Nah, adapun lebih kurangnya dari saya, namanya saya manusia biasa, tentu kalau salah saya minta maaf. Adapun kalau ada benarnya, itu kebenaran tuntunan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kebenaran Allah dan Rasulnya itu, sebab Allah tidak pernah salah. Nah demikian, mohon maaf. Wa qul qouli hadza astaghfirullah. Doanya astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan kita hidup ini betul-betul kehidupan yang betul-betul kita manfaatkan, sekali lewat tidak ada eksperimennya, sehingga mudah-mudahan kita betul-betul selamat dari dunia ini sampai akhirat. Kita ketemu di dunia dan ketemu lagi di akhirat. Tetap iman kita itu bahwa kita bersaudara dari dunia sampai akhirat, sehingga dari dunia kita berkumpul lagi di surganya Allah, Jannatul Naim bersama-sama sesuai janji Allah begitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sebentar. Saya tadi duduk di atas orang tua umur 80 tahun. Ini sudah tahu kalau saya berdiri nanti lemes. Jadi disuruh duduk. Iya. Jadi minta maaf. Ya, demikian tadi acara tausiah. Mungkin ada yang lupa doa. Oh iya.
Ya, demikian tadi acara tausiah dari Hanifah. Ada satu hal yang perlu kita berbawahi bahwa apa yang disampaikan ini dalam hidup ini dan untuk ibadah dengan aplikasi taat pada Allah, taat pada Rasul dan ambil dengan dalam sistem persatuan yaitu sistem khilafah. Semoga dengan tausiah itu menambah semangat kita untuk lebih bersemangat dalam rangka akhir-akhir. Sahabat-sahabat sekalian, dengan berakhirnya tausiah dari Hanifah, maka berakhir pula acara kita pada maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Namun perlu disampaikan kepada para undangan sahabat-sahabat sekalian bahwa setelah acara ini ada ramah tamah sekaligus makan bersama. Saya sebagai pembawa acara tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama membaca doa kepada majlis dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tadi, ada maaf. Mohon maaf. Udah.